kasih Tuhan, saya mohon maaf karena sepertinya saya memotong obrolan kita pada sore hari ini karena waktu sudah menunjukkan jam 4, maka acara akan kita mulai. Ibu Pendeta, Bapak, Ibu Penatua Diakon, Pelayanan Lingkungan 4, Bapak Ibu, seluruh anggota jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus dan yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Salam. Salam. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Majelis Jemaat Kelawak 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada tuan rumah, Bapak Sayen sekeluarga, yang mana telah memberikan waktu, kesempatan, dan membuka pintu rumah mereka, juga pintu hati mereka, supaya kita bersama-sama memuji dan memuliakan kebesaran dan kebaikan Tuhan kita Yesus Kristus pada sore hari ini. Ibadah kita pada sore hari ini akan dipimpin oleh Ibu Pendeta Yeyen Arilawati STH dengan liturgus Diakon Bapak Oberjoni, kolektan Diakon Ibu Marini Daniel, dan singer oleh Ibu senior kita, Ibu Anggraini. Diinformasikan juga kepada seluruh anggota jemaat bahwa minggu depan tanggal 6 Oktober 2024 Penatua Diakon di lingkungan pelayanan 4 akan melayani di Lembaga Pemasyarakatan atau LP pada pukul 9 pagi, dan kami sangat mengharapkan kehadiran kita semua untuk bersama-sama melayani di sana bagi yang sehat dan tidak berhalangan. Mari kita bersama-sama melayani saudara-saudara kita di Lembaga Pemasyarakatan atau LP. Kemudian diinformasikan juga bagi seluruh warga jemaat bahwa kita Kelawak, GKI Kelawak, akan melaksanakan perjamuan kudus pada tanggal 6 Oktober 2024, baik pada ibadah Gloria 1, 2, dan 3, dan juga ibadah di Gereja Parawe, di Gereja Marturia, di Gereja Panarina Sakakehu. Bapak, Ibu, dan saudara serta anak-anak kita boleh mengambil bagian untuk ikut perjamuan kudus pada ibadah tersebut. Dan diinformasikan juga bahwa kita Jemaat Kelawak 4 akan melaksanakan sukacita Natal atau ibadah dan perayaan Natal pada tanggal 7 Desember 2024. Nanti jam dan tempatnya akan ditentukan oleh panitia. Kebetulan dipercayakan oleh jemaat dan Tuhan telah memilih dan mengutus juga suami saya Sarkawi Hasibu sebagai ketua panitia. Dimohon doa dari kita semua agar diberikan kesehatan, agar kita dapat melaksanakan masa raya Natal tersebut dengan penuh sukacita. Sekian yang saya sampaikan. Terima kasih, dan acara selanjutnya kami serahkan kepada tuan rumah untuk menyampaikan maksud, tujuan, dan harapan keluarga dalam rumah tangga ini dalam ibadah kita pada sore hari ini. Silakan. Dan terima kasih atas kedatangan Ibu Bapak
ke tempat kami di sini karena kami ini mungkin jarang juga kebaktian. Maka oleh sebab itu kami mohon maaf yang saya bisa ucapkan karena keadaan kami seperti ini, jadi kami tidak bisa pergi ke mana-mana. Kalau saya bisa berjalan sudah, tapi saat ini sampai saatnya seperti saya ini sudah tua, tidak bisa berjalan. Jadi terima kasih atas keterangan Ibu Bapak pada sore hari ini ke tempat kami ini. Kebaktian kita adalah kebaktian biasa, kebaktian keluarga biasa. Mohon kami sekeluarga didoakan sepenuhnya. Dan kedua, calon besan kami di Barjo Timur juga didoakan karena di sana sedang dalam keadaan sakit. Jadi untuk itu mohon didoakan juga. Keadaan kami seperti ini, Ibu Bapak, mungkin Ibu Bapak mengerti dan tahu apa boleh buat. Kami juga tidak bisa banyak berkata-kata, hanya di dalam firman Tuhan itu nanti supaya kami didoakan, diberkati olehnya agar kami senantiasa sehat selalu. Tidak banyak yang kami katakan, hanya demikian. Dan terima kasih. Dengan mendengarkan nas pengantar, Yesus bersabda, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 20. Percaya akan sabda ini, marilah kita hening sejenak menyadari kehadiran Tuhan di tengah kita. Adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Disilakan duduk kembali. Potong dan salam, marilah kita menyanyi dari Kidung Jumat 454, maaf. Bait yang pertama hingga yang ketiga, indah saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa
akan menyerahkan hidupku di dalam saat yang teduh. Kita angkat doa syukur kita. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk setiap pernyataan-Mu dalam hidup kami. Hari ini Tuhan hanya oleh kuasa-Mu kami dapat berkumpul dan beribadah di rumah keluarga Bapak Sayen. Bapa, apabila di sore ini ada saudara-saudara kami yang belum sempat hadir oleh karena beberapa halangan, Tuhan kiranya menyertai mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan kuatkan, yang sedang dalam kedukaan Tuhan tabahkan, yang sedang dalam kesibukan kiranya Tuhan lancarkan seluruh kegiatannya, sehingga di lain waktu mereka bisa berkumpul kembali bersama dengan kami. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan membacakan sebagian dari firman-Mu. Tuhan, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami dengar ini dapat kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Kitab kita pada sore hari ini terambil dari kitab Ester pasal ke-7 ayat 1 sampai dengan 10 dengan perikop Haman diadukan oleh Ester dan dihukum mati. Datanglah raja dengan Haman untuk dijamu oleh Ester sang ratu. Pada hari yang kedua itu, sementara minum anggur, bertanyalah pula raja kepada Ester, "Apakah permintaanmu, hai Ratu Ester? Niscaya akan dikabulkan. Dan apakah keinginanmu? Sampai setengah kerajaan sekalipun akan dipenuhi." Maka jawab Ester sang ratu, "Ya Raja, jikalau hamba mendapat kasih raja, dan jikalau baik pada pemandangan raja, karuniakanlah kiranya kepada hamba nyawa hamba atas permintaan hamba, dan bangsa hamba atas keinginan hamba. Karena kami hamba serta bangsa hamba telah terjual untuk dipunahkan, dibunuh dan dibinasakan. Jikalau seandainya kami hanya dijual sebagai budak laki-laki dan perempuan, niscaya hamba akan terdiam diri, tetapi malapetaka ini tiada taranya di antara bencana yang menimpa raja." Maka bertanyalah Raja Ahasuerus kepada Ester, sang ratu, "Siapakah orang itu, dan di manakah dia yang hatinya mengandung niat akan berbuat demikian?" Lalu jawab Ester, "Penganiayaan dan musuh itu ialah Haman, orang jahat ini." Maka Haman pun sangatlah ketakutan di hadapan raja dan ratu. Lalu bangkitlah raja dengan panas hatinya daripada minum anggur dan keluar ke taman istana. Akan tetapi Haman masih tinggal untuk memohon nyawanya kepada Ester sang ratu, karena ia melihat bahwa telah putus niat raja untuk mendatangkan celaka kepadanya. Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil tempat Ester berbaring. Maka titah raja, "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku sendiri?" Tak kala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka Haman. Sembah Horbana, salah orang sida-sida di hadapan raja. Lagi pula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman 50 hasta tingginya. Lalu titah raja, "Sulakan dia pada tiang itu." Kemudian Haman disulakan pada tiang yang didirikannya untuk Raja Mordekai. Maka surutlah panas hati raja. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan serta melakukan firman Tuhan hari lepas hari. Amin. Mari kita angkat pujian dengan judul "Bagaikan Bejana". Kita
Mari kita bersatu di dalam doa sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami adalah bejana dalam genggaman Tuhan. Tuhan bentuk kami sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu, sehingga hidup kami berlimpah dengan sukacita dan berkat. Kami terus memakai waktu dan kesempatan yang berharga memuliakan Engkau. Bersama dengan keluarga kekasih di tempat ini, kami mau bersama belajar firman-Mu. Kuasailah hidup kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman-Mu yang akan diperdengarkan tidak berlalu begitu saja, menjadi cahaya dalam kehidupan kami, dan cahaya itu akan memantulkan cahaya yang lebih besar karena Kristus ada dalam kehidupan kami. Berkati setiap kami akan menyambut kebenaran firman-Mu, dan pakailah hamba-Mu untuk mewartakannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menaikkan syafaat, jikalau ada puji-pujian yang akan disampaikan, silakan.
kasih kita di tempat ini nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Pada sore hari ini kami boleh berjumpa dengan-Mu melewati kebenaran firman-Mu yang tertulis dalam kitab Ester. Kami boleh belajar bagaimana karya Tuhan. Tuhan berperan dengan luar biasa di balik layar. Tuhan memakai setiap pribadi untuk boleh menjadi alat di tangan Tuhan, agar kemuliaan Tuhan, agar keadilan Tuhan nyata di bumi ini. Terima kasih Bapa, ajarkan kami untuk boleh menghidupi kebenaran firman-Mu dengan kami selalu melakukan kebaikan keberadaan kami. Bapa dalam kerajaan surga, layakkanlah kami untuk menaikkan pujian kami, bahkan sembah sujud kami dan doa kami kepadamu. Kami membawa kehidupan keluarga kekasih kami di tempat ini, keluarga Bapak Sayen kami. Terima kasih keluarga di tempat ini menyediakan tempat untuk kami boleh berhadir bersama. Kami diikat dalam persekutuan yang indah di dalam Tuhan. Kami bersama memuliakan Tuhan, mendengarkan firman-Mu sebagai perjalanan hidup keluarga kekasih kami, Bapak saya di tempat ini. Mereka telah menikmati banyak musim kehidupan yang datang silih berganti. Mereka ada sampai pada hari ini karena kasih kemurahan Tuhan yang tidak terkatakan. Secara khusus kami bawa di dalam doa untuk Pak Sayen dan istri kekasih. Terima kasih untuk waktu yang berharga yang telah Engkau berikan bagi orang tua kekasih kami di tempat ini. Mereka boleh menjalankan kehidupan. Mereka boleh menikmati hari-hari yang luar biasa dalam iman dan pengharapan kepada Maha Besar Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memimpin ibu bapak kekasih kami di tempat ini dengan kuat sehat yang Engkau sediakan. Ketika mereka menikmati usia indah yang Engkau anugerahkan. Terima kasih Tuhan, karena ibu bapak kekasih kami di tempat ini boleh menerimanya dengan rasa syukur. Pemeliharaan Tuhan sungguh nyata dan luar biasa. Berkati bapak kekasih kami di tempat ini Tuhan. Pulihkan ia, kuatkan ia, di mana ia harus berhadapan dengan kondisi tubuh yang masih lemah. Tetapi semangat membara, membakar hati dan hidupnya untuk tetap berjuang. Melakukan hal-hal yang luar biasa karena pertolongan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan kami percaya ada pemulihan, ada mukjizat yang boleh terjadi bagi kehidupan Bapak kekasih di tempat ini. Sehingga aktivitas yang boleh ia lakukan di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangganya sungguh boleh menjadi berkat. Ia dikelilingi oleh orang-orang istimewa yang terus mendoakannya, menyemangatinya. Bahkan hari-hari kehidupan yang akan ia lewati bersama dengan istri, anak menantu dan cucu, saudara dan keluarga, bahkan tetangga di tempat ini dan jemaatmu. Beliau boleh nikmati dalam rasa syukur. Kami juga mau berdoa untuk ibu kekasih kami di tempat ini, Nyonya Sayen, memberikan kepada beliau kekuatan, kesehatan, cinta dan damai sejahtera, untuk boleh menjadi pendamping yang luar biasa. Ia boleh lewati seluruhnya dalam rasa syukur. Oleh sebab itu Tuhan, hanya kepadamu kami memohon dan meminta agar kehidupan kedua orang tua kekasih kami ini ada dalam pemeliharaan Tuhan. Dan tidak pernah meninggalkan mereka dalam setiap keadaan hidup. Tapi Tuhan akan menolong dan melindungi mereka selalu, karena cinta Tuhan begitu besar bagi ibu dan bapak di tempat ini. Demikian untuk keempat orang anak terkasih, Budi, Caca, Eri, dan Dede. Demikian untuk pasangan hidup mereka. Untuk ke-10 cucu dan 3 orang cicit. Yang adalah kekayaan yang begitu berharga yang dimiliki oleh Bapak Ibu kekasih kami di tempat ini. Masing-masing mereka telah menjalankan kehidupan dewasa di dalam iman dan pengharapan kepada Tuhan. Mereka membentuk kehidupan keluarga rumah tangga. Mereka memiliki anak-anak. Mereka boleh berkarya dan menjadi berkat.
dimanapun mereka berada saat ini dalam menjalankan tugas tanggung jawab usaha dan pekerjaan. Kehidupan pribadi, keluarga, rumah tangga, berkatilah anak, menantu, cucu, cicit dari ibu dan bapak di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan berikan kemudahan dari setiap usaha yang mereka boleh perjuangkan. Rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Bahkan cicit yang dimiliki oleh ibu dan bapak di tempat ini pun mewarnai perjalanan kakek nenek mereka, sehingga rasa syukur yang begitu besar bahwa dalam kuat dan sehat mereka mampu melihat generasi-generasi mereka dengan luar biasa. Besan dari keluarga di tempat ini, sekalipun mereka berjauhan tempat tinggal, tetapi selalu ada doa dan ada kerinduan agar mereka sebagai orang tua, sebagai nenek dan kakek, atas anak, menantu, cucu yang mereka miliki, mereka tetap dalam keadaan kuat dan sehat, terpelihara dengan baik, dan boleh menolong besan-besan kekasih dari ibu dan bapak di tempat ini, dimanapun mereka berada, menjalankan usaha dan pekerjaan, aktivitas, rutinitas, ada kekuatan, kesehatan, dan kami percaya bahwa keluarga besar ini layak untuk bahagia dalam kerajaan sorga. Demikian untuk sekalian kami yang boleh hadir pada sore hari ini. Sejenak kami ada di tempat ini meninggalkan aktivitas kehidupan di rumah tangga kami masing-masing ataupun pekerjaan kami, karena kami rindu melewati persekutuan ini. Kehidupan kami dilawat oleh Tuhan, hati kami ditenangkan oleh Tuhan, jiwa kami dikuatkan oleh Tuhan. Dan biarlah masing-masing kami mendapat berkat yang bersumber daripada Tuhan, berkat kekuatan, kesehatan, sehingga kami mampu melakukan tugas aktivitas kami dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati Susi dan jemaat-Mu Tuhan yang senantiasa membawa diri untuk menerima berkat dan kemurahan daripada Tuhan. Demikian untuk pelayanan yang boleh diberikan oleh majelis jemaat pengurus lingkungan atau pelayanan lingkungan 4 Kalawa di tempat ini. Kami percayakan Tuhan pelayanan kasih yang diberikan bersama para pendeta dan juga tenaga sukarela menjadi rema dalam kehidupan sidang jemaat. Kami bersama-sama bergandengan tangan untuk memperlengkapi satu dengan yang lain, karena kami menyadari pelayanan kami tidak sempurna, dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi kami juga percaya bahwa Tuhan mengaruniakan pemberian yang baik kepada kami, sehingga pelayanan yang tulus, pelayanan kasih yang boleh kami sampaikan menjadi berkat dan sukacita. Berkati juga kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Selain melayani Tuhan dan jemaat, kami juga memiliki usaha dan pekerjaan lain. Kami mohon Tuhan menyertai kami, memberkati kami, dan kami mampu membagi waktu, tenaga, dan pikiran kami dengan sungguh-sungguh, sehingga apa yang kami lakukan sungguh Tuhan menjadi berkat yang luar biasa di dalam perjalanan kehidupan kami. Kami berdoa untuk warga jemaat kami yang belum berkesempatan hadir untuk beribadah. Biarlah Tuhan mengasihi dan memberkati mereka di lain waktu dan kesempatan. Tuhan bersedia untuk mempertemukan kami bersama dalam pujian kami. Berkati kami yang boleh bertugas pada sore hari ini, dan berkati setiap harapan, langkah juang yang kami nyatakan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa atas seluruh pergumulan dihadapi oleh sidang jemaat-Mu. Mereka yang sakit boleh dikuatkan, mereka yang berduka boleh dihiburkan, mereka yang berbeban berat Engkau mengerti dan Engkau memberikan yang terbaik bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan biarlah kehendak-Mu terjadi dalam hidup kami, bukan kehendak kami sebagai manusia. Ketika bagian dari keluarga di tempat ini juga nanti akan kembali ke tempat masing-masing, demikian kami jemaat-Mu. Kami percaya Tuhan menyertai perjalanan kami sebagaimana Tuhan menuntun kami tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Kami sejahtera berkat Tuhan selalu mewarnai perjalanan kehidupan kedua orang tua kasih kami di tempat ini. Demikian kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapak. Ini doa yang kami bawa kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami bersama-sama mengakhiri sapaan kami dengan menaikkan doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah berkat-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita, maka sebelum itu dengarkanlah nas pengantar. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia.
sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Bapa, kami hadir di hadapan-Mu dengan hati yang penuh ucapan syukur atas semua pernyataan-Mu dalam setiap langkah hidup. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu yang tak berkesudahan. Kau selalu menyediakan apa yang kami perlu. Ampuni kami Bapa, karena kami sering lalai dengan hal-hal kecil di sekitar kami. Ajari kami untuk selalu bersyukur dan menjalani hidup dengan penuh kasih untuk melayani-Mu. Saat ini Bapa, kami ingin mempersembahkan sebagian dari yang kami miliki kepadamu. Kiranya Engkau yang memberkati persembahan ini, dan biarkan kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Amin. ibadah kita dengan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiran saudara dan terimalah berkat-Nya dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ibadah kita selesai. Selamat sore dan terima kasih Ibu Bapak Penatua Diakon yang boleh bertugas. Dan kami kembalikan kepada yang bertugas. Selamat sore dan terima kasih. Lawati SKH, Bapak Diakon Oberjoni, Bapak Diakon Daniel Kamis, dan Ibu Penatua Anggreni. Ada berita tambahan bagi kita bahwa besok sore hari Senin tanggal 30 September 2024 akan dilaksanakan ibadah bagi seluruh penatua diakon baik dari lingkungan 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan calon lingkungan 7 diadakan ibadah pada pukul 17 atau jam 5 sore tempat di Gereja Gloria. Adapun petugas penatua diakon pelayanan lingkungan 2 dan 4. Dan selanjutnya juga ada berita tambahan yaitu kunjungan perjamuan kudus ke jemaat pelayanan lingkungan 4 Kelawang yang sakit pada hari Jumat tanggal 4 September 2024. Tempat 1 di rumah keluarga Krisnando pukul 15 WIB atau jam 3 sore. Sementara tercatat 9 orang yang akan dilayani dan kami mohon bantuan dari Bapak Ibu jemaat semua apabila ada tetangga atau keluarga yang sakit dan perlu pelayanan perjamuan kudus ke rumah, tolong diinformasikan kepada pengurus lingkungan. Terima kasih. Selanjutnya kami serahkan kepada tuan rumah. Disilakan. Iki sekeluarga menyerah sepenuhnya aku pelaku untuk berdoa untuk kita komando. Terima kasih. Yang diberikan kepada kami, baiklah karena segala sesuatunya telah tersedia, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat penyertaan yang luar biasa, terkhusus untuk keluarga di tempat ini Tuhan. Pada saat ini, keluarga yang berbahagia di tempat ini ingin membagi berkat bersama dengan kami, yaitu berupa makanan dan minuman. Mari Tuhan memberkati tangan-tangan yang telah menyediakannya, sehingga telah tersedia segala sesuatu seperti ini. Dan mari juga memberkati yang telah tersedia ini agar boleh menjadi sumber kekuatan, kesehatan, dan memperkokoh iman pengharapan kami di dalam Engkau. Di dalam namamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.